Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar tentang fisika secara bersama. Nah, di sini kita akan belajar tentang fluida dinamis, khususnya tentang sifat-sifat fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Nah, berbicara tentang fluida, kalian pasti pernah mendengar namanya fluida statis dan dinamis ya. Karena fluida statis telah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, kalau gitu kalian bisa mengetahui apa sih itu perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis. Sesuai namanya aja, fluida statis, dia statis. Berarti dia diam atau tidak bergerak. Berarti kalau fluida statis itu adalah ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat yang diam, seperti zat cair dan gas. Nah, kalau fluida dinamis, dia berarti kebalikan dari fluida statis, berarti dia yang mengalir. Berarti kalau fluida dinamis adalah ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat yang mengalir. Contohnya seperti air dan udara. Terus kita akan belajar tentang fluida ideal. Nah, kalau ada namanya fluida ideal, pasti ada dong yang namanya fluida tidak ideal. Tapi di sini kita akan belajar tentang fluida ideal. Kenapa kita belajar tentang fluida ideal? Karena kita akan mempelajari fluida dinamis. Jadi anggap saja bahwa fluida ideal itu adalah fluida yang sempurna. Jadi kita membutuhkan kesempurnaan itu untuk belajar tentang fluida dinamis, untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan menghitungnya nanti. Nah, apa saja sifat-sifat fluida ideal? Yang pertama adalah alirannya tunak atau aliran permanen. Itu kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi yang tidak ada perubahan aliran atau tidak ada hujan, tidak ada banjir, dan lain-lain. Jadi dia alirannya adalah aliran stabil. Atau kecepatannya dia stabil, tidak mengalami perubahan gitu ya, tidak ada partikel tambahan. Terus yang kedua adalah tidak termampatkan atau incompressible, yaitu fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Nah, di sini perlu ditekankan lagi, dia tidak mengalami perubahan volume, tapi bukan berarti bahwa dia benar-benar tidak ada perubahan. Dia ada, tapi sangat kecil, sehingga kita bisa mengabaikan itu. Jadi anggap saja bahwa dia tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Nah, terus yang ketiga adalah alirannya tidak kental atau non-viskos. Berarti dalam kata lain, fluida ideal itu alirannya adalah aliran yang encer. Nah, dengan begitu, dia tidak mengalami gaya gesekan terhadap dinding bejananya. Terus yang terakhir adalah alirannya laminar, yaitu aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Nah, berarti di sini yang perlu ditekankan adalah dia memiliki garis arus dan tidak bergolak. Nah, tiap partikelnya itu dia akan mempunyai lintasannya masing-masing. Jadi dia tidak akan mengambil lintasannya partikel lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau yang laminar itu dia tidak ada perpotongan antara partikel dari fluidanya itu. Nah, kebalikan dari laminar itu adalah turbulen. Berarti turbulen itu bukan sifat dari fluida ideal. Nah, kalau turbulen berarti dia mengalami pergolakan, terus arusnya dia tidak searah. Jadi arusnya itu tidak teratur. Jadi partikel dari fluidanya itu dia bisa jadi sangat memungkinkan untuk adanya perpotongan. Nah, coba kita lihat contohnya ya, contoh dari gambarnya untuk memudahkan kita untuk belajar. Nah, di sini ada gambar yang laminar. Nah, bisa dilihat sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, dia memiliki lintasannya masing-masing dan dia tidak berpotongan. Berbeda dengan yang turbulen, dia arahnya tidak teratur gitu. Jadi memungkinkan dia untuk berpotongan. Nah, untuk contohnya, di sini ada keran. Kita bandingkan yang A sama yang C. Kalau yang A dia laminar, kalau yang C dia turbulen. Nah, yang A itu dapat terjadi saat kalian itu membuka keran tapi dalam mode yang sedang, jadi tidak langsung dalam mode yang deras. Nah, jadi partikel airnya dia akan berjalan sesuai lintasannya masing-masing. Nah, kalau yang C dia saat membuka keran tapi langsung dalam mode yang deras, jadi dia akan mengalami turbulen seperti itu. Nah, atau kita bisa melihat juga di air terjun. Saat airnya turun ya, atau saat masih di atas, dia itu mengalami namanya itu laminar, fluidanya fluida ideal. Nah, tapi saat dia di bawah, saat air terjunnya itu dia bertemu dengan dengan air sungainya, dia itu mengalami turbulen. Dia mengalami pertemuan, jadi dia ada perpotongan antar partikel fluidanya. Nah, terus
kita lanjut ke persamaan kontinuitas. Di persamaan kontinuitas kita akan belajar selang atau saluran atau tabung tapi dia memiliki luas yang berbeda di kedua ujungnya. Di sini ada A1 dan A2. Nah, coba kita ingat lagi waktu kita kelas 10 ya, kita pernah belajar yang namanya rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, berarti S itu adalah jarak kecepatan dikalikan waktu. Nah, S-nya itu bisa kita gantikan dengan L ya, sesama jarak ya. Berarti L sama dengan V kali T. Ini V-nya V kecil ya, karena kecepatan. Nah, berarti sama seperti yang digambar ini sudah ada L sama dengan V kali delta T. Nah, terus di sini ada delta M sama dengan rho kali V. Nah, di sini V-nya V besar karena dia volume. Nah, kita juga sudah belajar rumus aslinya itu di massa jenis pada fluida statik. Itu rho sama dengan M per V besar, volume. Nah, berarti massa itu adalah rho kali V. Nah, terus di sini ada rumus baru. Kenapa tiba-tiba ada muncul A sama L? Nah, itu karena ya dari volume. Volume itu kan alas dikalikan panjang ya atau tinggi. Berarti V itu sama dengan A kali L. Makanya dia akan menjadi rho 1 kali A1 kali L1. Nah, kita sama dengan lagi nih di samping. Ada baru lagi. Ada V sama delta T. Ini dari mana? Itu dari L. Nah, dari gambar yaitu di gambar ada ya. L sama dengan V kali delta T. Ya, kita tinggal masukkan V kali delta T-nya ke dalam rumusnya. Berarti rho 1, A1, V1, delta T. Begitu juga dengan yang luas yang kecil itu ya, yang A2 ya. Itu sama aja. Kita tinggal mengganti indeksnya dengan 2. Berarti jadinya rho 2, A2, V2 kali delta T. Nah, di sini karena fluidanya itu ideal, jadi tidak ada fluida yang keluar melalui dinding pipa. Jadi pipanya itu rapat, tidak mengalami kebocoran. Jadi jumlah elemen massa yang melewati kedua penampang persatuan waktu itu akan sama. Nah, di situ kuncinya. Berarti kalau begitu, kita bisa menuliskan bahwa delta M1 itu sama dengan delta M2. Nah, terus kita tinggal menuliskan persamaan sebelumnya ya. Rho 1, A1, V1, delta T sama dengan rho 2, A2, V2, delta T. Nah, di sini ada rho 1 sama dengan rho 2. Ini dari mana? Karena di sini fluida ideal ya, berarti dia tidak mengalami tidak terkompres. Jadi fluidanya itu massa jenisnya akan tetap rho 1 sama dengan rho 2. Berarti bisa kita coret. Rho 1 coret, rho 2 coret. Terus apa lagi nih coret? Ada delta T. Kita coret juga. Di sini berarti tinggal tersisa A sama V. Ya udah kita tulis A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau dalam kata lain AV itu adalah konstan. Nah, kita bisa juga menuliskan itu adalah AV itu adalah debit. Berarti Q sama dengan A kali V. Seperti itu. Nah, terus ini kok nggak sama kayak yang di bawah, Q sama dengan V per T? Sama sebenarnya. Nah, di sini itu V-nya kita tinggal menuliskan ya, dijabarkan. V itu adalah tadi di kecepatan itu adalah L per delta T. Ya, kita tinggal menuliskan. Berarti A kali L per delta T. Nah, A kali L itu apa sih? A kali L itu kan V. Berarti V per T. Nah, jadinya rumusnya sama kan. Q sama dengan V per T gitu. Nah, T itu apa satuannya? Meter kubik per second. Karena V itu kan meter kubik. Terus T itu adalah second. Seperti itu. Nah, coba kita ke contoh soal. Di sini ada silinder lurus dengan luas penampang besar dan kecil berturut-turut 20 cm2 dan 5 cm2 diletakkan mendatar. Berarti yang diketahui yang pertama adalah A1-nya. A1-nya 20 cm2 atau kita jadikan ke meter kuadrat ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, terus A2-nya juga. A2-nya itu 5 cm2. Kita jadikan ke meter kuadrat. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Nah, terus jika kelajuan air pada penampang besarnya 3 meter per sekon, berarti V1-nya 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kelajuan air pada penampang kecil, berarti V2-nya. Di sini kita bisa menggunakan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2.
Nah, kenapa seperti ini? Nah, berarti kan sama aja ya, Q1 sama dengan Q2, sama seperti persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita berarti yang dicari adalah V2, berarti V2 sama dengan A1 V1 per A2. Berarti kita tinggal masukkan semua angka-angkanya, 2 kali 10 pangkat min 3 kali 3 per 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya V2 adalah 12 meter per second. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Selang dengan luas penampang besar dan kecil berturut-turut 400 cm2 dan 50 cm2 dialiri air dengan kelajuan 2 meter per sekon pada luas penampang besarnya. Berarti A1 400 cm2 kita jadikan ke meter kuadrat, 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Terus A2-nya 50 cm2 kita jadikan ke meter kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Terus V1-nya 2 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah V-nya, volumenya. Diketahui T-nya itu 5 menit atau 300 second. Nah, di sini kira-kira kita pakai rumus apa ya? Nah, kita pakai rumus debit itu akan ada 2. Coba kita pakai dulu yang pertama, itu Q sama dengan A kali V. Kita masukkan semua angkanya, 4 kali 10 pangkat min 2 kali 2, hasilnya 8 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per second. Nah, terus ada rumus lagi kan, Q sama dengan V per T. Nah, di sini kenapa? Oke, lanjut dulu. Berarti V-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 2 kali 300. Nah, di sini bisa kita coret-coret ya. Hasilnya berarti tinggal 8 kali 3, yaitu 24 meter kubik. Nah, di sini kenapa kita mengabaikan penampang besar dan penampang kecil? Karena tadi kan penampang besar kita anggap saja Q1 dan penampang kecil itu Q2 ya. Berarti kan Q1 sama dengan Q2. Ya udah, kita anggap saja sama. Seperti itu. Jadi hasilnya volumenya itu adalah 24 meter kubik. Seperti itu. Nah, oke, sekian dulu untuk belajar tentang sifat-sifat fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.